Selamat hari Minggu semua anak-anakku yang kukasihi. Apa kabar semua? Baik, sangat baik, luar biasa baik. Nah, Miss Dedi juga sangat rindu untuk berjumpa dengan anak-anak, tetapi karena kondisi kita harus beribadah dari rumah. Nah, semua sudah cantik dong hari ini, ya, sudah mandi, sudah siap beribadah, sudah duduk manis. Baik, saya jemput kita semua berdiri, kita mau menyanyi. Hari ini, hari yang telah. Sama-sama ya. Berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu. Nah, Miss Debbie senang sekali pastinya karena dari beberapa teman-teman kita juga senang karena sebentar lagi akan masuk sekolah. Ada yang masuk SD, ada yang masuk TK. Nah, untuk itu kita mari bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa untuk mempersiapkan diri kita memulai ibadah. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, mengucap syukur untuk ibadah hari ini meskipun kami hanya beribadah dari rumah. Terima kasih untuk 1 minggu yang sudah berlalu, Tuhan Yesus sudah jaga dan peliharakan kami. Dan hari ini Tuhan Yesus sudah membangunkan kami semua dari tidur kami masing-masing dengan penuh kekuatan dan kesehatan yang baru. Kami semua sudah bersiap untuk beribadah. Tuhan Yesus tolong berkati kami, pun memberkati Miss kami yang akan memimpin ibadah kami pada hari ini. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, masih bersemangat anak-anak sekolah minggu di rumah? Kita masih mau melanjutkan pujian kita untuk tetap terus memuji Tuhan dengan semangat. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Siap ya? Yang sudah kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, kalau saat ini kita masih di rumah, jika ada kesempatan, boleh minta tolong sama mama untuk mengantarkan persembahannya ke gereja. Sambil membawa persembahan, kita menyanyikan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
sudah disiapkan yang rapi di dalam amplop. Sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita dan untuk mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Miss Erna. Semua sudah siap? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan sudah memberikan kami kesempatan yang terbaik untuk memberikan persembahan yang sudah terbaik, yang sudah kami siapkan di rumah kami masing-masing, akan kami persembahkan untuk Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak mempunyai apa-apa, tetapi setiap berkat yang kami miliki asalnya dari Tuhan dan kami kembalikan sebagai tanda ungkapan syukur kami karena Tuhan sudah begitu baik bagi kami. Yang masih ada pada kami, pada mama dan papa kami, Tuhan Yesus menolong kami, mengajarkan kami menggunakan berkat Tuhan dengan baik. Ya Tuhan, ajar berkati juga guru-guru kami yang akan menggunakan persembahan Tuhan di dalam ladang pelayanan di sekolah minggu kami. Kiranya semuanya itu Tuhan dipakai demi kemuliaan nama Tuhan. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu yang akan disampaikan oleh Miss Erna. Kiranya Tuhan menolong Miss Erna dalam membawakan firman-Mu, agar setiap perkataan yang disampaikan asalnya daripada Tuhan, dan Tuhan pun tetap memberkati kami yang di rumah, biar kami dapat duduk manis dan tenang untuk dapat mendengarkan firman Tuhan, dan setelah itu kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami Tuhan, ini doa kami semua sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan dari Miss Erna, kita mau menaikkan satu lagu, Alkitab, Alkitab. Ya, masih ingat kan lagunya? Yuk sama-sama. Sudah duduk yang rapi, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Miss Erna. Silakan Miss Erna. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss Erna yakin semuanya dalam keadaan sehat. Nah anak-anak, tadi anak-anak sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan nama Tuhan melalui pujian. Nah sekarang anak-anak akan mendengarkan dan melihat cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu Miss Erna mau tanya dulu. Cerita minggu lalu tentang apa ya? Apa? Iya, cerita tentang 10 perintah Allah. Allah memberikan 10 perintahnya kepada bangsa Israel dan kepada kita semua. Tujuannya apa? Supaya kita melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, itu yang harus kita lakukan ya, anak-anak. Nah, hari ini Miss akan melanjutkan cerita minggu lalu. Nah, ketika bangsa Israel tiba di Gunung Sinai, lalu Allah berfirman kepada Musa, supaya Musa naik ke atas Gunung Sinai. Nah, ketika Musa naik ke atas Gunung Sinai, nah di atas Gunung Sinai Musa lama sekali. Bangsa Israel gelisah, bangsa Israel sudah marah-marah. Mereka mengatakan, kemana Musa? Kok Musanya lama sekali turun dari Gunung Sinai? Kami sudah bosan, kami sudah tidak sabar untuk menunggu Musa turun dari atas Gunung Sinai. Nah, oleh karena itu, karena ketidaksabaran mereka, lalu mereka berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, anak-anak, apakah yang mereka buat? Mau tahu? Nah, mari kita saksikan cerita berikut ini. Kemuliaan Tuhan diam di atas Gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap Aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana." Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu.
Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Didirikannyalah mezbah di depan anak lembu itu. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, dan bersukaria. Nah, anak-anak, tadi sudah melihat apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Apa? Iya, mereka membuat patung lembu emas. Nah, patung lembu emas yang dibuat oleh bangsa Israel bersama Harun, Allah tidak suka. Membuat hati Allah itu sedih sekali. Nah, oleh karena itu, Allah memerintahkan Musa. Nah, dia memerintahkan Musa. Apa yang diperintahkan Allah kepada Musa? Mau tahu? Mau lihat cerita selanjutnya? Oke, kalau mau lihat, duduk tenang kembali dan kita lanjutkan ceritanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Pergilah, turunlah. lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya. Diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Bangsa ini telah berbuat dosa besar. Kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Tuhan berfirman kepada Musa, Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Nah, anak-anak, tadi sudah melihat cerita firman Tuhan, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka membuat patung lembu emas. Nah, bukan hanya membuat anak-anak, tetapi mereka juga menyembah patung tersebut, meninggikan patung tersebut, memuliakan patung tersebut. Nah, itu yang Tuhan tidak suka, ya. Itu yang Tuhan tidak senang terhadap perbuatan dari bangsa Israel. Oleh karena itu, Tuhan menghukum bangsa Israel dan Musa memusnahkan patung lembu emas itu. Nah, anak-anak, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita hanya menyembah Allah, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada yang lain, hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Nah, karena itu anak-anak, marilah kita melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita.
kita menyenangkan hati Tuhan melalui sikap kita, perbuatan kita, melalui ibadah kita juga. Seperti yang kita lakukan hari ini. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, di masa pandemik ini, COVID-19, kita harus ingat bahwa Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu melindungi kita. Nah, oleh karena itu kita harus tetap setia kepada Tuhan. Ya, demikian cerita hari ini. Cerita hari ini terambil di dalam Keluaran pasal 32 sampai pasalnya yang ke-33. Ingat ya, dibaca firman Tuhannya. Yang belum tahu membaca, minta papa dan mama untuk membacakannya. Oke anak-anak, demikian cerita kita. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, anak-anakku yang dikasih Tuhan, semua sudah dengar cerita? Cerita dari Miss Erna luar biasa bagus, betul tidak? Nah, bagaimana Tuhan Yesus sungguh mengasihi bangsa Israel, meskipun bangsa Israel banyak berbuat salah, tetapi Tuhan Yesus tetap mengasihinya. Nah, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, kita kembali mau menaikkan pujian kita. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Tetap semangat ya. Bersyukur dan berterima kasih, kita mau berdoa syafaat. Doa syafaat kita akan dipimpin oleh Miss Erna. Semua siap? Kita persilakan Miss Erna untuk berdoa untuk kita. Ya, anak-anak, tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar tadi. Bagaimana kami diajarkan untuk menyembah Tuhan dengan ketulusan hati kami. Kami menyembah Tuhan hanya satu, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Ajar kami untuk selalu melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami mau berdoa buat semua anak-anak sekolah minggu kami. Tuhan Yesus sayangi mereka, Tuhan Yesus berkati mereka. Berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Ketika mereka bermain, ketika mereka beraktivitas, Tuhan juga jaga dan lindungi. Kami juga berdoa buat orang tua mereka. Tuhan juga topang, sayangi mereka. Berikan kekuatan, kesehatan kepada orang tua mereka. Ketika mereka bekerja dan juga ada di rumah, Tuhan jaga dan lindungi sehingga orang tua mereka boleh merasakan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami, mungkin ada yang sakit. Tuhan sayangi mereka, Tuhan berkati mereka. Di dalam pembaringan mereka, berkati obat-obat yang dimakan, berkati perawatan yang dilakukan oleh keluarga mereka. Dan kami percaya, biarlah minggu depan mereka boleh hadir bersama-sama dengan keluarga mereka untuk beribadah bersama. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa
buat semua guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan Yesus sayangi juga dan berkati mereka di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, bahkan di dalam aktivitas sehari-hari. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, seusai kami beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Mari Tuhan Engkau jaga dan lindungi kami sehingga kami dapat melakukan aktivitas dengan baik dan menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami, inilah permohonan kami, ampuni segala dosa kami. Kami bawa doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik. Dia sungguh baik bagi kita semua. Dia menjadi kawan buat kita semua. Bersukacita di dalam Tuhan. Kita menaikkan pujian. Ada satu sobatku yang setia. Ya, yang hafal lagunya, yang tahu lagunya, nyanyi sebaik mungkin di rumah ya. selesainya kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita. Semua lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan untuk ibadah kami pagi ini. Dari awal hingga selesainya Tuhan sudah pimpin kami, pimpin ibu guru kami, pun kami semua yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan untuk cerita firman-Mu. Terima kasih juga untuk setiap pujian yang kami naikkan. Kami sungguh bersuka cita dan merasakan kehadiran Tuhan di rumah kami masing-masing. Berkati kami Tuhan sepanjang minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan tetap jaga dan peliharakan kami.
Ampuni kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Masih kita mau menaikkan satu pujian untuk Tuhan? Masih tetap bersemangat? Masih ya, kita menaikkan pujian Aku Diberkati sama-sama ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Sekali lagi aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Nah, ibadah kita sudah selesai dan Ibu Guru juga tidak lupa mengucapkan selamat buat anak-anak yang sebentar lagi akan mengenakan baju seragam yang baru masuk SD. Ada beberapa teman-teman kita, ada juga yang masuk ke TK ya, Milka, Maestro, Kenka, siapa lagi ya? Ya mungkin Ibu Guru tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi yang pasti Ibu Guru mau mengucapkan selamat buat semuanya. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker kalau ikut mama dan papanya keluar rumah ya. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.